Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan tentang memahami kepribadian Muhammadiyah. Nah, sebelumnya kelompok 4 mempunyai 3 anggota. Yang pertama ada Ade Rahmat Agustianto dengan NIM 154. Kemudian saya sendiri Ulan Melina Anjani NIM 157. Yang terakhir ada Dimas Rizky Satrio dengan NIM 170. Adapun materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hakikat Muhammadiyah. Hakikat kepribadian Muhammadiyah adalah wajah dan wijhahnya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan predikat yang melekat kuat sebagai asy-syiah atau jati dirinya secara utuh. Adapun 3 predikat yang disebut dalam Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, yang pertama ada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yaitu suatu gerakan yang lahir karena motivasi Islam, bergerak semata-mata karena diilhami oleh aspirasi sembilan Islam. Dan dalam keseluruhan gerakannya adalah dalam rangka aktualisasi ajaran Islam yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Yang kedua ada Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yaitu gerakan yang telah muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat dan tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Hal ini diakui oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa Muhammadiyah terlihat sebagai pergerakan dakwah yang menekankan pengajaran serta pendalaman nilai-nilai dan memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Yang ketiga ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yaitu gerakan reformasi pembaruan Islam, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio Bimantoro NIM 170. Di sini saya akan membahas terkait dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah semata-mata. Dalam melaksanakan segala gerak dan kegiatannya, maka tauhid dan tawakal kepada Allah harus senantiasa dijadikan landasan dasarnya. Dengan maksud semata-mata untuk beribadah serta mentaati semua perintah dan larangannya. Yang kedua yaitu hidup manusia bermasyarakat. Muhammadiyah adalah salah satu faktor yang kuat dalam perkembangan masyarakat serta warga Muhammadiyah merupakan anggota masyarakat yang tidak diam. Akan tetapi bergerak maju, aktif, dinamis dalam membangun. Oleh karena itu, gerakan Muhammadiyah harus aktif dan menonjol di tengah-tengah masyarakat untuk memimpin atau paling tidak menjadi sosok penerang yang cemerlang. Yang ketiga yaitu menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa tidak ada dasar landasan yang dapat membahagiakan manusia di dunia ini kecuali dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis yang akan membawa kebahagiaan manusia yang hakiki di akhirat kelak. Yang keempat yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada kemanusiaan. Setelah Muhammadiyah dapat berdiri tegak dan berjalan di atas landasan seperti di atas, barulah kuat menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam serta mampu mengatasi berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan halangan yang ada. Yang kelima yaitu ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ittiba atau mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah adalah wajib menjadi syarat yang tidak boleh, tidak harus dan wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan sesungguhnya dalam rangka menggerakkan umat Islam ke arah ittiba, itulah hakikatnya Muhammadiyah didirikan. Lalu yang terakhir yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah beramal dan berjuang dengan berorganisasi yang didasarkan atas musyawarah bersama, menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk mencapai hasil yang lebih besar,
dan lebih dapat menanggulangi berbagai rintangan dan halangan karena bergerak dengan menggunakan organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Agustianto, NIM 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya harus berpedoman, yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah. Jadi maksudnya yaitu dalam Muhammadiyah, hukum dan ajaran agama Islam wajib dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Tujuannya yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Cita-cita yang diridhai Allah harus dicapai dengan cara serta usaha yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, "Siapa menyuruh berbuat baik, hendaklah dengan cara yang baik pula." Muhammadiyah berjuang tidak sekedar mencari berhasil tujuan semata-mata, tetapi di samping itu juga dengan maksud beribadah, berbakti kepada Allah, dan berjasa kepada manusia. Muhammadiyah berjuang dengan keyakinan bahwa kemenangan ada di tangan Allah, dan itu akan dianugerahkan kepada siapa yang bersungguh-sungguh berjuang dengan cara yang adil dan jujur. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang terakhir yaitu sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki sifat-sifat yang merupakan nilai-nilai dasar untuk melakukan gerakan. Adapun sifat-sifat Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua ada memperbanyak kawan serta mempersubur rasa ukhuwah dan kasih sayang. Yang ketiga ada lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat ada bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima ada mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam ada amal ma'ruf, nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh ada aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan ada bekerja sama dengan golongan Islam manapun, juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Yang kesembilan ada bekerja sama dengan segala golongan serta membantu pemerintah dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 ada bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.